Malam itu, Lestari duduk di ruang tamu, berbalut selimut tipis. Semua cermin di rumahnya sudah ditutupi kain putih kecuali satu, yang secara misterius terbuka sendiri. Mata Lestari terpaku pada pantulan yang tak sepenuhnya sama dengan dirinya. Ada bayangan samar yang berdiri di belakangnya, namun saat ia berbalik, tidak ada siapa-siapa. Detik demi detik berlalu, napas Lestari terasa tercekat. Tiba-tiba suara lirih berbisik di telinganya. "Kembalikan, buka pintu." Ia menutup mata sekeras mungkin, berharap suara itu hilang. Tapi bisikan itu berubah menjadi suara ramai. Suara teriakan dan ratapan yang berasal dari dalam cermin. Dengan tangan gemetar, Lestari meraih kain penutup cermin itu, namun saat disentuh, kain itu terasa sangat dingin dan berat, seolah ada kekuatan tak terlihat menariknya. Keesokan harinya, Lestari memutuskan untuk kembali ke mal terbakar. Ia ingin mencari tahu lebih dalam tentang cermin di lantai 3, terutama cerita pengunjung yang terjebak saat kebakaran besar tahun 1964 itu. Ia bertemu dengan Pak Herman, seorang tukang kebun yang sudah berumur dan tinggal dekat mal sejak dulu. Pak Herman bercerita, mal itu dulu tempat penuh harapan dan kehidupan. Tapi sejak kebakaran itu, banyak yang menghilang. Bahkan pekerja malam yang pernah masuk ke sana bilang ada bayangan yang mengikuti mereka. Katanya, lantai 3 itu seperti dunia lain. Banyak yang hilang setelah melihat cermin di sana, lanjut Pak Herman dengan suara parau. Lestari merasa semakin tenggelam dalam misteri yang mengancam nyawanya. Saat ia menyelidiki lantai 3, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Cermin besar di ujung koridor tampak retak halus, seolah menyimpan rahasia kelam. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul dari balik cermin, membentuk sosok menyeramkan dengan mata merah menyala. Lestari berusaha mundur, tapi kakinya seolah tertanam di lantai. Suara bisikan berubah menjadi jeritan penuh amarah. "Jangan lari, kami menunggu. Kamu adalah kunci." Setelah berjuang keras, Lestari berhasil keluar dari mal dengan tubuh gemetar. Namun, ia tahu, bayangan itu tidak akan berhenti mengikutinya. Cermin yang dia tutupi di rumah ternyata sudah mulai pecah sendiri. Dari retak itu, muncul tangan hitam yang mencoba meraih. Kini, tidak hanya mal yang terkutuk, tapi juga rumah dan pikirannya mulai terperangkap dalam kegelapan. Apa yang akan dilakukan Lestari selanjutnya? Bisakah ia menemukan cara untuk menutup pintu antara dunia nyata dan dunia bayangan? Atau akankah ia tenggelam selamanya dalam kegelapan yang dilahirkan dari mal terbakar? Malam itu, Lestari tak bisa tidur. Bayangan merah di cermin terus menghantuinya, dan retakan di kaca yang dulu hanya halus kini melebar seperti jaringan sarang laba-laba. Ia menatap retakan itu dengan ngeri, seolah ada sesuatu yang mencoba merayap keluar. Keesokan harinya, Lestari kembali ke perpustakaan kota, mencari arsip lama tentang mal tersebut. Ia menemukan berita tua artikel yang membahas kebakaran besar pada tahun 1964 yang memakan banyak korban, termasuk pegawai dan pengunjung yang terjebak di lantai 3. Tertulis pula tentang pintu hitam, yang disebut-sebut sebagai portal ke dunia lain, muncul setelah kebakaran dan menjadi asal mula kemunculan bayangan-bayangan gelap yang tak kasat mata. Saat menyusuri dokumen itu, ponsel Lestari tiba-tiba bergetar keras. Pesan masuk tanpa pengirim muncul. "Kamu sudah melihatnya. Kini giliranmu. Jangan coba lari." Jantung Lestari berdegup cepat. Pesan itu jelas bukan lelucon. Ia tahu bahwa entitas dari cermin itu mulai menguasai pikirannya. Malam berikutnya, Lestari nekat kembali ke mal. Kali ini ia membawa kamera dan alat perekam suara, berharap bisa menangkap bukti nyata. Begitu masuk, suhu turun drastis. Di lantai 3, koridor gelap dan berdebu itu terasa seperti ruang antara hidup dan mati. Langkahnya bergema, tapi dari kejauhan terdengar suara bisikan pelan, seperti banyak orang berbicara dalam bahasa yang tak ia mengerti. Ketika Lestari melewati cermin retak itu, bayangan hitam muncul kembali, kali ini lebih jelas. Sosok itu melayang mendekat, wajahnya penuh luka bakar dan tatapan dingin. "Buka pintu. Kami terjebak." Suara itu bergema di telinganya. Lestari merasa tubuhnya tak mampu bergerak, seolah ada rantai tak terlihat yang mengikatnya di tempat itu. Kamera di tangannya merekam segala sesuatu, tapi ia tahu ini bukan sekadar penampakan biasa. Ini adalah peringatan.
Ia harus menemukan cara menutup pintu hitam itu, sebelum bayangan-bayangan itu tak hanya menghantui dirinya, tapi juga dunia nyata. Kembali di rumah, Lestari menganalisa rekaman dan suara bisikan. Ia menemukan satu petunjuk mantra lama dalam bahasa Jawa kuno yang konon bisa menenangkan roh penasaran. Namun, melakukan ritual itu beresiko besar jika salah, bukan menutup pintu, tapi membuka pintu lebih lebar. Akankah Lestari berani menjalankan ritual tersebut? Apakah ia cukup kuat menghadapi entitas gelap yang sudah mulai merasuki pikirannya? Atau akankah ia menjadi korban berikutnya dari mal terbakar itu? Lestari duduk di meja kerja dengan tumpukan dokumen tua dan foto-foto hitam putih yang diperoleh dari arsip kota. Ia mulai membuka lembar demi lembar catatan tentang para korban kebakaran tahun 1964 itu. Nama-nama, usia, profesi, bahkan cerita singkat tentang kehidupan mereka. Salah satu nama yang menarik perhatiannya adalah Rahmat, seorang pegawai toko elektronik di lantai 3 mal itu. Ia adalah pria muda yang dikenal rajin dan baik hati, tapi beberapa saksi menyebut ia sering mengeluh tentang suara-suara aneh di malam hari, terutama dari ruang gudang. Ada pula Siti, kasir yang dikenal ceria, namun keluarganya menyimpan rahasia kelam. Konon, ia baru saja mengalami pertengkaran hebat dengan pacarnya sebelum kejadian kebakaran. Beberapa rumor bahkan menyebutkan Siti sempat menerima ancaman misterius melalui telepon. Lestari juga menemukan kisah Pak Suryo, penjaga malam yang telah bekerja di mal sejak awal pembangunan. Dalam catatan terakhir, disebutkan Pak Suryo sempat melihat bayangan hitam melintas di lorong tanpa pencahayaan. Ia ketakutan dan mengundurkan diri beberapa hari sebelum kebakaran. Saat menelusuri lebih jauh, Lestari membaca sebuah surat lama yang ditulis oleh keluarga korban. Mereka menuliskan bagaimana para korban meninggalkan banyak barang berharga, bahkan benda-benda pribadi yang tak pernah ditemukan kembali setelah kebakaran. Surat itu juga menyiratkan bahwa banyak korban belum benar-benar pergi, ada sesuatu yang menahan mereka di tempat itu. Ketika Lestari menatap foto-foto korban, ia merasa seolah-olah mereka memohon agar kisah mereka diceritakan dan keadilan untuk mereka ditegakkan. Namun, ia juga mulai merasakan kehadiran sesuatu yang lain, suara bisikan halus yang semakin sering terdengar, dan bayangan samar yang mengikuti langkahnya. Ia menyadari, memahami latar belakang para korban bukan hanya soal sejarah. Ini adalah kunci untuk menguak misteri mengapa roh-roh mereka masih terjebak di mal terbakar, dan mengapa mal itu menjadi pusat energi gelap yang menakutkan. Rahmat adalah sosok yang dikenal sebagai pegawai toko elektronik di lantai 3. Di balik wajahnya yang ceria, Rahmat menyimpan rahasia yang hanya sedikit orang tahu. Sejak kecil, ia sering mendengar bisikan-bisikan halus yang tidak bisa dijelaskan. Pada malam-malam tertentu, ketika toko sudah sepi, Rahmat kerap mendengar suara gemerisik dari ruang gudang yang gelap. Suara itu seperti seseorang yang sedang menangis atau berbisik, namun saat ia periksa, tidak ada siapa-siapa. Rekan kerjanya pernah menertawakan cerita ini, menganggapnya cuma khayalan Rahmat. Namun Rahmat semakin sering diganggu suara-suara itu, hingga akhirnya membuatnya sulit tidur. Ia mulai merasa seperti ada yang mengawasinya setiap saat. Meski demikian, ia tetap berusaha bertahan karena merasa bertanggung jawab pada toko dan keluarganya. Pada hari-hari menjelang kebakaran, Rahmat terlihat semakin gelisah. Ia sempat menolak undangan teman-temannya untuk makan malam, mengatakan ada sesuatu yang membuatnya takut. Tidak ada yang tahu. Suara-suara itu ternyata berasal dari roh yang tersiksa di mal, yang entah mengapa terhubung dengannya. Siti adalah gadis muda yang dikenal ceria dan ramah oleh pelanggan. Namun, keluarganya menyimpan rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Sebelum kejadian kebakaran, Siti mengalami pertengkaran hebat dengan pacarnya, yang diduga kuat adalah salah satu penyebab stres berat yang ia alami. Selain itu, Siti sering menerima ancaman lewat telepon dari seseorang yang tidak dikenal. Ia takut untuk melapor karena khawatir keselamatan keluarganya. Teman-temannya sempat melihat Siti berubah menjadi pendiam dan mudah panik ketika malam tiba. Ia pernah berkata, "Seperti ada bayangan yang selalu mengikutiku di mal itu, tapi aku tak tahu siapa." Dalam catatan keluarganya, ada tulisan bahwa Siti berusaha mengungkap sesuatu yang terjadi di dalam mal, sesuatu yang disembunyikan oleh pihak pengelola. Sayangnya, sebelum ia sempat menyelesaikan urusannya, kebakaran itu terjadi. Pak Suryo adalah penjaga malam yang bekerja di mal tersebut selama lebih dari 20 tahun.
Ia adalah sosok yang dikenal tegas dan pendiam, namun juga dihormati oleh staf lain. Beberapa hari sebelum kebakaran, Pak Suryo sempat melaporkan kepada manajemen bahwa ia melihat bayangan hitam tanpa wujud yang melintas di lorong-lorong gelap mal. Ia mengatakan bayangan itu bergerak dengan cepat dan tidak terdeteksi oleh kamera pengawas. Manajemen hanya menanggapinya dengan dingin, menganggap itu hanya imajinasi Pak Suryo yang lelah bekerja malam. Namun, ketakutan Pak Suryo semakin menjadi saat malam-malam berikutnya, ia sering mendengar suara langkah kaki tanpa jejak dan pintu yang terbuka sendiri. Akhirnya, ketakutan itu membuat Pak Suryo mengajukan pengunduran diri beberapa hari sebelum kebakaran. Tapi ia tidak menjelaskan alasan sebenarnya, hanya mengatakan ia tidak sanggup lagi. Lestari menatap semua catatan itu dengan hati berat. Tiga sosok ini, masing-masing membawa cerita kelam yang terjalin erat dengan mal terbakar. Mereka bukan hanya korban, tapi mungkin juga kunci untuk memahami misteri yang menelan mal itu, dan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya.